saya sering sampaikan, infrastruktur yang akan kami bangun ada infrastruktur yang mengarah kepada kantong-kantong ekonomi. Oke. Tidak boleh ada infrastruktur mercusuar, itu akan sangat kami haramkan, dan kami sudah berikrar dengan Pak Cendra. Oke, terkait corona lagi, Bu. Bagaimana kemudian ibu kan aktif turun ke desa-desa nih, ke berbagai titik-titik sih. Saya mantau dari Instagramnya masalahnya, Bu. Oh gitu, Saya makasih. salah satu followernya. Makasih. Eh, Bagaimana kemudian ibu menjaga supaya jangan sampai aktivitas politik ini malah menjadi sebuah bencana yang Betul. tidak kita sadari ya. Betul, Karena betul. tidak ada satupun yang ingin Betul, menyebarkan. betul, Tapi kadang betul. tidak kita sadari kemudian, Betul. bagaimana ibu? Terkadang begini Mas, terkadang kondisi ya, Ya, begini misalnya, saya sudah pakai masker, bahkan pakai face shield ya, gitu kan, itu kan sangat tidak nyaman ya. Tapi it's okay gitu kan, saya pikir memang ini saatnya kok kita harus berkorban seperti itu, melakukan protokol itu. Sampai mobil selalu cuci tangan dan segala macam, jaga jarak. Tapi terkadang begitu berhadapan dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya, masyarakat Provinsi Jambi, mereka minta foto yang ya. deketan, saya nggak mungkin sana gitu kan, nggak mungkin gitu. Iya, Atau ketika berbicara saya udah pakai masker, oke lah face shield saya lepas, iya. tapi saya tetap pakai masker. Terus mereka bilang nggak bisa Bu, ibu harus lepas masker. Saya terkadang mungkin di beberapa video tuh kelihatan saya bilang bolehlah ya saya tetap pakai masker, Iya. saya bilang gitu kan. Enggak, ya udah akhirnya lepas masker gitu kan. Iya. Tapi terkadang pas di foto itu saya dalam posisi tidak pakai masker, sehingga netizen beranggapan bahwa loh kok Bu Ratu nggak pakai masker gitu kan, padahal kejadiannya tuh nggak seperti itu Iya, iya. gitu, karena Hanya melihat memang sebuah fragmen kecil ya. iya betul, fragmen kecil, dan kebetulan memang ternyata karena memakai masker itu jadi suara saya kurang bisa terdengar Iya. oleh masyarakat, sehingga ya sudahlah saya juga takut gitu kan, waduh ini kan tidak ketahuan nih COVID di mana nih ngumpetnya. Iya. Tapi ya saya kembalikan lagi, ya Allah engkaulah yang maha penjaga, aku serahkan dirimu kepadamu, ya udah. La haula. Iya. Oke Bu, ini kita ceritanya mulai masuk ini nih ya, mulai lebih dalam nih. Bu, saya pengen tahu dan juga mungkin masyarakat Jambi pengen tahu. Yang Pak Cek Entra yang mengajak Ibu jadi wakil atau Ibu yang mengajukan diri jadi wakil? Sebetulnya saya sudah pernah ungkapkan Iya. ini. Aktor di balik itu semua istri beliau. Iya. Ya, Ibu Rosita yang sejak berapa tahun yang lalu itu selalu bilang kepada staf-staf saya maunya Bapak maju ini pasangannya dengan Ibu Ratu gitu kan. Cuma saya waktu itu tanggapannya masih enggak lah, masih jauh, Itu apalagi kapan saat kira-kira itu Bu? saya lupa persisnya, tapi beberapa tahun yang lalu. Oke. Dan saat itu apalagi saat almarhum Bapak sakit kan, Oke. saya juga fokus rawat beliau. Dan ketika Bapak berpulang ke rahmatullah juga saya terus terang dalam kondisi yang ya biasalah ya, dimana-mana pun ketika seseorang ditinggal keluarga dekatnya merasa seperti itu, belum memikirkan ke arah sana. Betul. Dan wallahu a'lam, qadarullah ini skenario Allah gitu kan. Kemudian akhirnya saya dan Pak Cendra kemudian mempunyai komitmen yang sama. Ya Artinya mudah-mudahan. komunikasi politiknya sudah dibangun ketika Pak Zulkifli masih Iya masih ada, masih ada. tapi itu masih perbincangan kecil lah. Oh, oke, Iya, oke. iya. Jadi Bu Rosita itu banyak ngobrol sama staf saya gitu kan. Bu Ratu gimana? Kedepannya mau bagaimana? Bla 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 segala macam gitu kan. Ya kita masih hanya senyum-senyum kecil saja gitu kan, karena saat itu juga saya seperti yang saya sampaikan masih sangat concern untuk merawat Bapak gitu. Oke. Ketika kemudian Ibu Ratu hadir dalam bursa calon wakil, itu menggemparkan, mengubah semua politik Waduh, Jambi. gempar ya. Gempar. Alhamdulillah. Seorang perempuan yang kemudian dianggap akan sanggup menjadi magnet untuk kaum perempuan juga. Kalau Itu Ibu kemudian, analisanya betul ya itu ya. Karena ada yang ah, bilang sama saya, Bu nggak jaminan loh calonnya seorang perempuan, maka pemilih perempuan juga akan pilih katanya gitu. ya, betul. Dan justru itu Bu, bagaimana kemudian Ibu meyakinkan untuk kaum perempuan itu supaya yakin dengan Ibu Bersatu bahwa Ibu ya. itu memang sebagai seorang perempuan juga akan bisa mengangkat lebih baik lagi harkat martabat kaum perempuan di Jambi. Kalau misalnya saya kemarin ada belum sampai 1 minggu ke Kabupaten Batanghari, namanya Desa Pulau Raman, itu di seberang sungai itu. Jadi di sana itu
anak-anak itu di bawah 17 tahun malah sudah banyak menikah. Hmm, Lebih dari setengah. Di bawah 20 pernikahan tahun, usia dini gitu ya. ya. Di bawah 20 tahun sudah menjanda gitu ya, maaf kata Mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm-mm. Dan Di pos ya. uh, complicated ya, persoalannya sebenarnya Iya, complicated. iya. Tapi ya ini kan artinya adalah sebenarnya perlu diangkat. Jangan Betul. sampai itu dianggap menjadi tradisi Betul, ya, hal-hal seperti betul. itu. Dan aku pikir sih itu hanya gambaran kecil dari sebuah potret Jambi yang mungkin juga Iya. Iya. tempat-tempat lain masih banyak. Betul, Kalau betul. jadi bagaimana kemudian ibu meyakinkan bahwa ibu itu bisa menjadi sosok yang perempuan yang Bagian. akan mengangkat derajat perempuan juga, Bu? Betul, betul. Ya pasti itu menjadi apa sebuah proses ya, karena meyakinkan orang itu tentu tidak mudah. Saya sih terus terang maksudnya lebih lebih yakinnya begini, Ya, masyarakat Jambi kan bisa menilai apa yang saya lakukan selama 10 tahun ya, saat saya menjadi istrinya Bapak Zulkifli Nurdin yang saat itu adalah seorang gubernur. oke, Banyak program-program yang saya ciptakan saat itu bersama teman-teman itu yang memang untuk mengangkat derajat kaum perempuan. ya, Kemudian jika sekarang saya maju ini banyak sekali sesungguhnya suara-suara dari kaum perempuan yang mungkin memang tahu tentang apa saya lakukan itu justru bersemangat gitu. Mereka bilang maju Bu, kami kaum perempuan menjadi lebih semangat lagi ketika ibu memutuskan untuk maju sebagai calon wakil gubernur ini. Yang saya tangkap sih seperti itu. Mungkin ada memang sebagian kecil yang merasa masih meragukan. Saya pikir hal wajar saja ya, karena apa yang saya lakukan di Jambi juga kan kurun waktunya sudah lama ya, ya. Mungkin bagi generasi milenial bahkan ada yang tidak kenal saya yang usianya 20 tahun seperti itu. Nah, yang akan saya benahi yang pertama kali tentu adalah sistem yang ada, jaringan kerjanya. oke, Karena percuma saja saya punya program, saya bisa mendatangkan banyak pembiayaan apabila jaringannya tidak terbentuk baik. Jadi sistem oke. yang ada itu harus betul-betul menjadi sistem yang ampuh, Mhm, yang bisa bekerja dengan lebih cepat, lebih baik gitu. mhm. Eh, Udah tuh selama ini, kalau saya melihatnya kemudian gini, Bu ya. Mm-mm, Ibu hadir sebagai kaum perempuan yang pertama menjadi calon wakil ya, calon mm-mm, wakil gubernur. Dan kalau jadi maka menjadi perempuan pertama di wakil Jambi. gubernur Jambi. Mm-mm, Eh, menjadi sebenarnya menjadi sebuah spirit tentang ketika kita bicara soal kesetaraan gender gitu mm-mm, ya. mm-mm, Dan ada nggak Bu masukan-masukan dari ketika Ibu turun, kemudian mm-mm, bertemu dengan juga kaum ibu-ibu, ada mm-mm. nggak masukan-masukan dari mereka, harapan mereka seperti apa Bu? Harapan yang spesifik untuk perempuan tuh mungkin hanya kalau saya nilai ya Ya, 0 sekian% loh, oke. beneran. Heeh, Yang lainnya sama sih dengan kaum bapak heeh, tentang bagaimana agar harga-harga bisa ramah, bagaimana masalah pertanian, mhm, perkebunan, mhm, perikanan gitu sih, mhm, bagaimana tentang apa job creation oke, gitu-gitu sih. Yang betul-betul spesifik perempuan tuh malah hanya 0, sekian %. Saya sih memandangnya mungkin karena ibu-ibu di Jambi ini baik-baik orangnya gitu ya. ya, Sehingga terkadang lupa gitu loh dengan bahwa mereka juga punya kebutuhan yang harus mereka perjuangkan gitu. oke. Mm-mm. Tetapi pada intinya berarti harapan masyarakat soal kesejahteraan kemudian ya, Iya bagaimana pasti, kesejahteraan secara pasti. umum yang Iya, terkembang. iya. Oke. Yang saya lihat itu hampir sebagian besar selalu mempersoalkan masalah ekonomi, Mhm, masalah harga karet, mhm, harga sawit, mhm, yang lain sebagainya gitu. Tapi yang betul-betul mempertanyakan tentang masalah kesehatan, pengen sekolah sampai S3 itu mhm. hampir mungkin hanya Minim ya. 0,0 ya. Oke. Gitu. Kemudian kalau Ibu kemudian melihat apa ya, dengan banyak kemudian harapan-harapan seperti itu tercermin nggak Bu dalam visi misi pasangan Cek Entra Ratu Munawaroh atau yang cerah Iya, ya, iya cerah. mencerahkan Jambi gitu ya? Cerah dan mencerahkan, Heeh, insya Allah mudah-mudahan. Udah, jadi kalau Mas Wang lihat di visi misi kami itu memang mengarah ke situ. mhm, Bagaimana infrastruktur, saya sering sampaikan, mhm, infrastruktur yang akan kami bangun ada infrastruktur yang mengarah kepada kantong-kantong ekonomi. oke, Tidak boleh ada infrastruktur mercusuar, itu mhm, akan sangat kami haramkan. Dan kami sudah berikrar dengan Pak Cendra, kebetulan yang menjadi salah satu penyebab kami bisa bersatu itu ya karena itu kami punya pandangan yang sama bagaimana kondisi masyarakat, para petani, para nelayan itu harus sejahtera.